Pada video ini, gue akan membahas alur cerita film berjudul The Housemaid dari Filipina. Adalah film bergenre crime thriller yang dirilis di Filipina pada tahun 2021. Film ini merupakan remake dari film dengan judul yang sama yang dirilis di Korea pada tahun 1960. Film ini menceritakan tentang hiruk-pikuk dari seorang pembantu atau asisten rumah tangga yang kepincut oleh majikannya. Waduh, di mana hal tersebut menimbulkan konflik berkepanjangan yang ada di rumah tangga itu. Sebelum lanjut ke ceritanya, klik tombol subscribe dulu ya. Diawali dengan memperlihatkan suasana pinggiran kota, cerita berfokus pada seorang gadis bernama Daisy, yang bekerja sebagai pelayan dan kasir di sebuah restoran. Kehidupan Daisy berjalan cukup mulus karena ia berbagi tempat tinggal dengan sahabatnya, sehingga bisa lebih hemat uang kos. Suatu hari, seorang wanita paruh baya datang mencarinya. Wanita itu adalah Mara, kepala asisten rumah tangga yang bekerja di rumah seorang pengusaha kaya di Manila. Tanpa banyak bicara, Mara pun langsung mengajak Daisy untuk bekerja di rumah orang tersebut. Mara memang perlu datang langsung untuk menjemput Daisy, karena ia harus mengetahui seluk-beluk kehidupan Daisy. Sesampainya di rumah majikan, Daisy melihat rumah yang sangat besar, layaknya istana mewah. Di sana terdapat pemilik yang cukup ramah, yaitu Bu Ros, yang kini sedang mengandung anak kembar. Nanti, Daisy akan menjaga bayi tersebut, karena Mara belum memberitahukan hal itu kepada Daisy. Akhirnya, Daisy langsung diberikan kenaikan gaji 2 kali lipat dari gajinya yang sebelumnya, mengingat tanggung jawabnya juga akan meningkat. Daisy pun diantar Mara ke kamarnya, yang cukup nyaman untuk seorang pembantu. Setelah itu, Mara memberitahu tentang pekerjaan-pekerjaan Daisy. Salah satunya adalah mencuci pakaian Bu Ros, yang sering kotor karena kehamilannya. Daisy juga bertemu dengan anak pertama Bu Ros, yaitu Nami, yang tidak terlalu banyak bicara. Namun, Daisy terlihat sangat ramah kepada Nami. Bu Ros pun menanyakan tentang Daisy kepada anaknya, dan Nami menjawab bahwa Daisy membuatnya merasa nyaman. Setelah makan siang, semua sisa makanan yang ada di meja adalah jatah pembantu. Makanan itu sangat mewah dan mahal, jauh dari makanan sederhana yang biasa dikonsumsi Daisy. Malam harinya, suami Bu Ros, yaitu Pak Will, datang. Pak Will adalah seorang pengusaha kaya raya yang cukup terkenal. Mara lalu memperkenalkan Daisy sebagai rekomendasi dari kerabatnya. Pak Will merasa lega mengetahui bahwa pembantunya adalah orang yang terpelajar, karena Daisy dulunya sempat bekerja sebagai pembantu sambil kuliah. I need to be healthy for a natural delivery. Of course they'll say that. Keesokan harinya, Daisy mengantarkan sarapan kepada Pak Will. Ia melihat Pak Will yang sedang bermain piano dengan penuh penghayatan. Setelah itu, Pak Will berangkat kerja, dan Daisy membantu Bu Ros bersiap-siap untuk melakukan siaran langsung di media sosial. Lalu Daisy membersihkan tempat mandi. Pak Will pulang untuk mengambil flash disk yang tertinggal dan secara tidak sengaja melihat Daisy, yang membuatnya terpesona. Suatu hari, keluarga tersebut pergi berlibur ke sebuah villa di pinggiran laut. Di sana,
Buros merasa bangga memiliki pembantu yang serba bisa seperti Daisy. Villa itu terletak jauh dari kota dan pemukiman, memberikan suasana intim bagi keluarga tersebut. Selama berlibur, Daisy mengasuh Nami, sementara Buros dan Pak Wil menikmati pemandangan. Ketika situasi di villa menjadi sepi, Daisy memanfaatkan kesempatan untuk berenang. Sementara itu, Pak Wil dan Buros sedang melakukan olahraga di kamar mereka. Saat Buros sudah tertidur pulas, Pak Wil keluar dan memberikan minuman kepada Daisy. Dalam suasana yang mendukung, mereka terlibat dalam hubungan yang tidak semestinya. Keesokan harinya, suasana canggung antara Daisy dan Pak Wil terasa, namun mereka berusaha menjaga normalitas pekerjaan. Daisy menjadi lebih sering bersolek untuk menarik perhatian Pak Wil. Hubungan kedekatan antara Daisy dan Nami semakin erat, dengan Daisy sering membacakan cerita sebelum tidur untuk Nami. Namun, Nami tidak mendapatkan perhatian yang sama dari Buros. Suatu malam, Pak Wil tidak dapat menahan dorongannya dan kembali menghampiri Daisy, yang membuat keduanya terjebak dalam hubungan yang semakin rumit. Martha mulai menyadari apa yang terjadi dan merasa khawatir. Keesokan harinya, Pak Wil memberikan cek kepada Daisy, yang membuatnya merasa tidak dihargai sebagai individu dengan perasaan. Di saat yang sama, Daisy juga berbagi cerita tentang skandal tersebut kepada teman baiknya. Esther, ibu Buros, datang dan membahas masalah ini, semakin memperburuk keadaan. Saat bersih-bersih, Daisy mengalami kecelakaan dan terjatuh, yang menyebabkan dokter mengonfirmasi bahwa ia hamil. Hal ini membuat Buros semakin marah, dan Esther menyalahkan Daisy atas kejadian tersebut. Bitnya bata. Habang may hawak. Daisy pun berusaha untuk resign, namun Buros malah menahannya dengan keras. Magluluto muna. Diyan ka lang! Esther kemudian menyuruh Daisy untuk menggugurkan bayinya dengan imbalan uang yang besar. Kapalit niyan laman ng tiyan mo. Basta patanggal mo kaagad yan. Daisy merasa tertekan dan tidak tahu harus berbuat apa. Namun, ia tidak mau menyerah begitu saja dan memutuskan untuk melawan keadaan. Suatu ketika, saat berusaha menceritakan kehamilannya kepada Nami, mereka berinteraksi dengan bahagia, tanpa mengetahui masalah yang sedang melanda. Ketika Buros melahirkan, suasana di rumah menjadi semakin tegang. Daisy yang menderita akibat racun dalam susunya terus berjuang. Pak Wil mulai mencurigai adanya sesuatu yang tidak beres. Setelah menyelidiki,
ia menemukan bahwa susu yang diberikan kepada Daisy mengandung racun. Daisy akhirnya memutuskan untuk membalas dendam terhadap Burros dan Esther. Dengan dukungan Martha, Daisy bertekad untuk mengambil kembali kendali atas hidupnya. Namun, konflik semakin memuncak, dan dalam situasi yang tidak terduga, tragedi pun terjadi. Akhir cerita menggambarkan bagaimana semua karakter mengalami konsekuensi dari tindakan mereka. Daisy memilih untuk mengakhiri hidupnya, meninggalkan dampak mendalam pada Nami yang melihat kejadian tersebut. Rumah yang sebelumnya ramai kini menjadi sepi, dan Nami terus dihantui oleh ingatan tentang Daisy. Cerita film ini mengajarkan bahwa kekuasaan dan uang dapat memengaruhi segala hal, dan kita harus berhati-hati dalam berurusan dengan orang-orang yang memiliki kekuasaan. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian memiliki permintaan film, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video mantap selanjutnya.